Namun dulu Abu Sufyan mengatakan, wallahi laula an-nafsul Arab la aqdibanna. Maka kalau tidak karena akhlak yang mulia dari Arab, maka aku akan berdusta, memburuk-burukkan Muhammad. Di saat ditanya oleh Hirakl Azim Rum, di saat ditanya oleh Hercules, raja Romawi pada saat itu. Maka kemudian ditanya dan banyak, dan ini bukan pendalilan kita, di antaranya orang ini mengajak kepada apa? Dikatakan hada rajul yad'u ila silaturrahim wa husnil khuluq. Orang ini mengajak kepada silaturahim, berbuat baik kepada yang lain, memberikan makanan kepada fakir miskin, dan mencegah dari perang saudara dan yang lainnya. Ini poin pendalilannya bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ini adalah dari makna akhlak yang mulia, dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan keutamaan akhlak yang mulia diantaranya dia sangat besar dan berat pahalanya di mizan kelak. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Atha Al-Qaykhorani, rawi yang thiqah, dari Ummi Darda, dari Abi Darda, sanadnya sahih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma athqalu fil mizan husnul khuluq." Tidak ada yang lebih berat di timbangan mizan kecuali akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia mudah, ya ibadallah. Seperti keeping smile, senyum kepada saudara kita. Namun jangan senyum sendiri, nggak ada orang senyum, itu lain lagi. Alhasil bertemu dengan saudara kita, senyum, ditawarkan apa yang ada padanya, apalagi kepada tamu juga, dari husnul khuluq dan yang lainnya. Maka husnul khuluq itu perkara yang mudah, namun berat di timbangan. Dan di dalam hadis Aisyah dari keutamaan husnul khuluq adalah disebutkan, wa husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maka orang yang baik akhlaknya yu'ammirani diyar, apa maknanya? Allah mudahkan dia membangun rumah dan terus membangun. Maknanya membangun rumah perkara yang sulit. Kalau hanya disebutkan mendapatkan onta, mudah. Atau mendapatkan Moge NMAX, ataupun Ducati, ataupun apa, Harley Davidson, mudah. Atau mendapatkan mobil Pajero Sport misalnya, mudah. Ini dia membangun rumah-rumah yang banyak. Rumah lebih susah, harus membeli tanah. Kemudian setelah itu membangun, butuh biaya bangunan dan butuh biaya tukang, bla bla bla. Maka ini segalanya menjadi mudah rizki. Disebutkan oleh Nabi, orang ini akan mudah membangun rumahnya, membangun dan membangun jika mempunyai akhlak yang mulia, dan juga yazidan fil a'mar, ditambah usianya. Semakin bertambah usia, semakin dia beribadah, semakin banyak mengumpulkan pahala-pahala. Maka ini keutamaan dari akhlak yang mulia. Sekarang baru kita masuk, mana pendalilannya bahwa orang yang berpuasa itu akan menyebabkan dirinya menjadi akhlak yang mulia. Maka hadisnya banyak. Yang pertama datang dari Imam Ahmad, yang mana sanadnya sahih, berkata Al-A'rabi. Al-A'rabi maknanya orang datang dari Badu, menanyakan kepada Nabi tentang permasalahan saumu syahris sabr wa thalathatu ayyam min kulli syahr yudhibna wahras sadr. Maka maknanya adalah, berkata Nabi di saat ditanya tentang keutamaan dari berpuasa, dikatakan puasa Ramadan 1 bulan penuh yang penuh kesabaran, dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Puasa apa? Ayyamul bid, di siangnya 13, 14, 15, dan di malamnya full moon, bulan purnama. Maka ini di siangnya 13, 14, 15, dalam 1 bulan melaksanakan 3 hari puasa. Apa faidahnya? Yudhibu wahras sadr, akan membuang dari penyakit-penyakit hati. Makna dari wahras sadr nanti akan ada riwayat, karena penulis memasukkan sekitar 4 hadis yang semakna dengan ini. Maka hadis ini sahih. Maknanya wagros sadr dan wahras sadr
maknanya adalah menghilangkan panasnya hati. Apa itu panasnya hati? Penyakit hati. Seperti hasad kepada saudara kita, iri, dengki, congkak, sombong, arogan, dan seterusnya, pelit, bakhil, kedekut. Maka ini semua penyakit-penyakit hati. Yang penyakit hati ini kata Nabi, yudhibu wahras sadr, bisa dihapus dengan apa? Dengan puasa Ramadan tadi dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Maka di sini poin pendalilannya, puasa yuhadzibul akhlaq, bahwa puasa itu menyebabkan seseorang berakhlak mulia. Karena apa tadi? Yudhibu wahras sadr, semua penyakit-penyakit hati itu diangkat. Maka ini hadis yang pertama dari Al-A'rabi, dan dia derajatnya sahih. Dan juga penulis menyebutkan di hadis yang kedua dari rajulin min ashabin Nabi, dari seseorang dari sahabat Nabi, yang maknanya juga sama, bahwa asyam salah satu ayam min kulli syahr yudhibu wahras sadr. Puasa Ramadan dan puasa 3 hari dalam 1 bulan menjauhkan penyakit-penyakit hati. Ini 2 sahabat. Dan sahabat yang ketiga, biar kita selesai 1 bab ini. Dan hadis yang ketiga dari Ali radhiyallahu anhu, dan sahih juga, sahih li ghairi. Dari Ali radhiyallahu anhu dengan lafaz, ala adullukum ala mayudhibu wagro sadr. Di sini lafaznya wagro sadr, penyakit hati, panasnya hati. Tidaklah aku tunjukkan kepada kalian bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Maka dijawab oleh Nabi sendiri, siyamu thalathati ayam min kulli syahr. Maka puasa 3 hari dalam sebulan. Maka puasa menyebabkan seseorang berakhlak baik. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh penulis sebagai keutamaan yang keempat, penutup darinya, dan ini adalah hadis terakhir, hadis yang beda maknanya dari yang 3 tadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Asyamu junnatun. Berpuasa itu bagaikan tameng. Di saat orang berperang membawa tameng agar tidak terkena panah dan seterusnya. Di zaman doeloe, di zaman now bawa tameng tetap saja kena sniper karena ukurannya besar, berapa mili, maka tamengnya akan hancur. Kesimpulannya, puasa itu bagaikan tameng, maknanya tameng dari berbuat kemaksiatan. Gambarannya bagaimana? Dia puasa lapar untuk Allah. Kemudian di saat dia sesuatu di jalan ingin mencuri, misalnya lapar, haus, maka di saat dia mau mencuri dia akan berpikir, ngapain anak mencuri? Ada uang, saya sudah capek-capek lapar seperti ini, nanti pahalanya nggak ada. Mencuri. Nah, ini contohnya. Mencegah bagi dia untuk berbuat keburukan. Kemudian disebutkan dari lafaz yang setelahnya, dia tidak menjadi agresor memulai keburukan. Kata Nabi, as-shaim la yarfas wa la yajhal. Maknanya puasa itu tidak mencela manusia, mengejek manusia, memanggil dengan nama binatang, hey you dinosaur. Iya, seperti itu, manggil orang dinosaur, tidak ada ya. Adanya paling anjing, babi, dinosaur tidak. Atau hey you megalodon, tidak ada. Al-muhim, ejekan-ejekan atau ucapan yang kotor dari yang ada di WC. Atau di sini jika ditanya wala yarfas, apa makna rafas? Rafas adalah kalimat yang berhubungan dengan hubungan intim. Maka apa? Banyak ejekan-ejekan yang dikembalikan kepada Mr. P dan Mrs. P ada. Mengejek dengan alat kelamin, atau seperti di barat, pipiu. Kita edit kalimatnya biar tidak sangar, atau disebutkan pun tidak apa-apa karena lafaz ini tidak maklum di Indonesia, fuck you misalnya. Maka ini ejekan yang berhubungan dengan hubungan intim. Ini makna rafas. Maka la yarfas wa la yajhal. Makna yarfas, ucapan ejekan yang berhubungan dengan tadi,
alat-alat kelamin ataupun berhubungan intim seperti pipiu. Dan yang kedua, ejekan kebodohan seperti dasar bodoh, tolol, bego, ataupun otak udang. Otak udang ejekan, padahal otak udang enak ya. Maka kemudian disebutkan wala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw satamahu falyakul ini shaimun maratain. Itu tadi dari segi apa? Dari segi dia memulai dan dari segi dia menerima di saat diajak berantem, di saat diejek, kamu demikian dan demikian diejek, maka jangan dilawan. Dan di saat diajak kelahi, mulai didorong-dorong, jangan. Nah, ini defense. Jangan dilawan. Tapi apa dikatakan oleh Nabi? Qul lahu inni shaimun. Aku orang yang berpuasa. Maka di sini lihat, di awal yang pertama, puasa itu junnah, puasa itu tameng dari kemaksiatan. Kemudian disebutkan tidak menjadi agresor, jangan memulai dengan ucapan yang buruk dan penghinaan. Kemudian di lafaz yang setelahnya, dan jika diajak berkelahi ataupun diejek atau dipukul atau didorong membuat dia marah, maka jangan dia luapkan, tetapi dia tahan dan katakan ini shaimun, ini shaimun, aku orang yang berpuasa. Maka dari ini semua, puasa itu menyebabkan akhlak yang mulia atau tidak? Mencegah dari kemungkaran, bagaikan tameng dari kemaksiatan. Terus tadi tidak memulai dengan mengejek manusia dan memukul manusia. Dan defense, jika dipukul ataupun didorong ataupun diejek, dia akan mengatakan ini shaim. Iya, membuat akhlak yang mulia atau tidak? Nah, sekarang soal. Dan ini selesai, habis soal ini dijawab. Namun jika dia katakan di saat didorong ataupun di saat dihina, ana shaim, aku sekarang shaim, tapi nanti habis sholat maghrib gue pukulin loh. Hah, masuk apa tidak? Di sini tidak masuk. Akhlaknya masih liar, masih jadi preman. Awas loh, pokoknya habis sholat gue tungguin di luar. Ya sama aja. Intinya itulah dilatih dengan hadis-hadis tadi, menjadikan orang-orang yang banyak berpuasa, dia di saat diajak kelahi mengatakan ana shaim. Di saat dia agresor, tidak memulai, maka dia akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Maka alhamdulillah di pertemuan sesi pertama ini kita menyelesaikan 4 dari poin dan masuk kepada 2 bab. Bab yang pertama pengetahuan tentang puasa dan bab yang kedua keutamaan puasa, dan kita masuk kepada 4 keutamaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Biar kita selesai. Kalau nggak ada yang menyimpulkan dari 4 itu, berarti kita belajar lagi nih. Nah, tambah lagi 1 jam. Makanya cepat. Yang pertama apa? Taib, satu-satu. Pertama, penyebab ketakwaan, ahsan. Kedua, mendapatkan pahala yang besar. Ketiga, kebahagiaan dunia, senang di saat waktu berbuka. Keempat, menyebabkan dengan puasa yang dia lakukan, menahan dari perkara-perkara yang buruk, akan menyebabkan dia berakhlak mulia. Jazakumullahu khair, Masya Allah. Santri-santri Lubuk Linggau pada semangat. Jazakumullahu khair wa barakallahu fiik wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khair. Kita